Selamat datang kembali di cerita temannya temanku, kali ini dengan sebuah kisah yang mungkin pernah singgah di sudut hati kita masing-masing. Sebuah cerita tentang cinta yang bersemi dalam diam, tentang keberanian yang terlambat, dan tentang kesempatan kedua yang penuh dengan keraguan. Ini adalah kisah tentang cinta yang tak terucap, saat penyesalan jadi kenyataan. Mari kita dengarkan bersama, karena bisa jadi, cerita ini adalah refleksi dari perasaan yang pernah kamu pendam, atau bahkan seseorang yang kamu kenal. Mari kita mulai. Arya mengenalnya dari jauh. Sejak pertama kali mata mereka bertemu di lorong kampus yang ramai, ada sesuatu dalam diri Lintang yang menarik perhatiannya. Bukan hanya kecantikannya yang sederhana namun memikat, bukan hanya tawanya yang renyah seperti musik, tapi juga pancaran kebaikan dan ketulusan yang terpancar dari matanya. Arya bukan tipe pria yang mudah jatuh cinta. Ia lebih suka menyibukkan diri dengan buku dan organisasi kampus. Namun, kehadiran Lintang perlahan meruntuhkan tembok pertahanannya. Ia mendapati dirinya sering mencari keberadaan Lintang di antara kerumunan mahasiswa, curi-curi pandang saat gadis itu tertawa bersama teman-temannya di kantin, atau pura-pura membaca buku di bangku taman yang sama hanya untuk bisa melihatnya dari sudut mata. Jantung Arya selalu berdebar kencang setiap kali Lintang melintas di dekatnya. Ia ingin sekali menyapa, mengajak bicara, bahkan sekadar menanyakan kabar. Namun, lidahnya selalu terasa keluh. Ada rasa gugup yang tak tertahankan, ketakutan akan penolakan, atau mungkin hanya sekadar kurangnya keberanian seorang pemuda yang belum berpengalaman dalam urusan hati. Waktu terus berjalan. Arya hanya bisa menyimpan perasaannya dalam diam, mengagumi Lintang dari kejauhan, menjadikannya bintang dalam galaksi hatinya sendiri. Ia menciptakan skenario-skenario indah di benaknya, tentang bagaimana mereka akan saling mengenal, tertawa bersama, dan berbagi mimpi. Namun, semua itu hanya tinggal angan, tak pernah terucap, tak pernah menjadi kenyataan. Hingga suatu hari, Arya melihat Lintang berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria lain. Senyum di wajah Lintang tampak bahagia, dan Arya merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang retak. Ia tahu, kesempatannya telah hilang. Penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Mengapa ia begitu pengecut? Mengapa ia tidak pernah mengungkapkan apa yang ia rasakan? Kabar pernikahan Lintang bagai petir di siang bolong bagi Arya. Ia melihat foto-foto pernikahan itu di media sosial, senyum Lintang begitu berseri, dan pria di sampingnya tampak gagah dan mapan. Arya mencoba untuk tegar, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin Lintang memang tidak ditakdirkan untuknya. Namun, rasa kecewa dan penyesalan tetap menghantuinya. Ia terus bertanya-tanya, bagaimana jadinya jika dulu ia berani mengungkapkan perasaannya? Apakah Lintang akan memberikan kesempatan? Arya memilih untuk menjauh, mencoba melupakan Lintang dan fokus pada kehidupannya sendiri. Ia menyelesaikan kuliah, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan berusaha membangun masa depannya. Namun, bayangan Lintang sesekali masih muncul dalam benaknya, terutama saat ia merasa kesepian. Beberapa tahun berlalu. Arya menjalani hidupnya dengan biasa, tanpa ada wanita lain yang benar-benar mampu mencuri hatinya seperti Lintang dulu. Ia sesekali mendengar kabar tentang Lintang dari teman-teman lama. Katanya, kehidupan pernikahan Lintang tampak bahagia dari luar. Hingga suatu malam, Arya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang teman kuliah Lintang. Dari percakapan singkat itu, Arya mendengar sesuatu yang membuatnya terkejut. Pernikahan Lintang ternyata tidak seindah yang terlihat. Ada masalah yang tersembunyi di balik senyumannya di foto-foto media sosial. Beberapa bulan kemudian, Arya kembali mendengar kabar tentang Lintang. Kali ini, beritanya lebih mengejutkan dan menyedihkan. Lintang telah bercerai. Penyebabnya adalah suaminya selingkuh dan melakukan kekerasan hingga Lintang masuk rumah sakit. Arya merasa hatinya terkejut mendengar berita itu. Ia tidak bisa membayangkan Lintang, wanita yang selalu tampak ceria dan lembut, harus mengalami hal yang mengerikan seperti itu. Perasaan bersalah kembali menghantam Arya. Ia merasa gagal melindungi Lintang, meskipun ia tidak pernah memiliki hak untuk melakukannya. Ia mulai mencari tahu kabar Lintang lebih lanjut, dengan hati-hati melalui teman-teman lama mereka. Setelah beberapa waktu, Arya memberanikan diri untuk mengirim pesan singkat kepada Lintang, sekadar menanyakan kabarnya dan simpati atas apa yang telah terjadi. Awalnya, Lintang tampak terkejut dan canggung, namun perlahan mereka mulai berkomunikasi kembali. Dari percakapan-percakapan itu, Arya menangkap nada kesedihan dan kerapuhan dalam diri Lintang. Luka fisik dan batin akibat KDRT masih membekas. Namun, Arya juga melihat secercah kekuatan dan ketegaran dalam diri wanita itu. Perasaan lama Arya kepada Lintang kembali bersemi,
Ia merasa ada kesempatan kedua, sebuah kesempatan untuk akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan luka Lintang, seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Arya memberanikan diri untuk mengajak Lintang bertemu. Pertemuan pertama mereka terasa canggung namun juga penuh kehangatan. Mereka bercerita tentang kehidupan masing-masing selama bertahun-tahun terpisah. Arya mendengarkan dengan saksama setiap keluh kesah Lintang, berusaha memahami beban yang telah ia pikul. Setelah beberapa pertemuan, Arya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang dulu tak pernah terucap. Ia mengatakan bahwa ia selalu mencintai Lintang sejak pertama kali bertemu, dan penyesalan karena tidak pernah mengatakannya selalu menghantuinya. Lintang terdiam mendengar pengakuan Arya. Ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Ia mengakui bahwa dulu, ia juga sempat menaruh hati pada Arya. Ia merasa Arya adalah pria yang baik dan perhatian, dan ia sering berharap Arya akan mengungkapkan perasaannya. Namun, waktu telah berlalu, dan kini situasinya berbeda. Arya, kata Lintang dengan suara pelan, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menghargai perasaanmu. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku seorang janda, meskipun belum memiliki anak. Kamu masih seorang bujangan. Bagaimana pandangan keluargamu nanti? Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Arya mencoba meyakinkan Lintang. Ia mengatakan bahwa statusnya tidak penting baginya. Yang penting baginya adalah Lintang, wanita yang selalu ia cintai. Ia akan menghadapi segala rintangan dan prasangka demi bisa bersama Lintang. Namun, Lintang masih ragu. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk Arya yang masih memiliki kesempatan untuk membangun keluarga dengan wanita lain. Ia juga khawatir bahwa perasaan Arya hanyalah obsesi semata, rasa bersalah karena dulu tidak bertindak, bukan cinta yang tulus. Arya, apa kamu yakin ini cinta? Atau hanya rasa bersalahmu karena dulu diam saja? Aku tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari, tanya Lintang dengan tatapan penuh keraguan. Arya menggenggam tangan Lintang dengan lembut. Lintang, ini bukan obsesi. Ini adalah perasaan yang sudah lama ada di hatiku, jauh sebelum kamu menikah dengan orang lain. Penyesalan memang ada, tapi itu hanya mempertegas betapa berartinya kamu bagiku. Aku tidak peduli dengan statusmu, dengan pandangan orang lain. Aku hanya peduli padamu, pada kebahagiaanmu. Aku ingin menjadi tempatmu untuk berlabuh, tempat di mana kamu bisa merasa aman dan dicintai apa adanya. Lintang menatap mata Arya, mencari kebohongan atau keraguan. Namun, yang ia temukan hanyalah ketulusan dan cinta yang mendalam. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia merasakan kehangatan dan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setelah beberapa waktu, dengan hati yang masih penuh pertimbangan, Lintang akhirnya memberikan kesempatan kepada Arya. Mereka perlahan membangun kembali hubungan mereka, kali ini dengan keterbukaan dan kejujuran. Arya membuktikan keseriusannya, menghadapi keraguan keluarga dan teman-temannya dengan keyakinan yang teguh. Ia selalu ada di sisi Lintang, memberikan dukungan dan cinta tanpa syarat. Waktu menyembuhkan luka Lintang, dan cinta Arya menjadi penyembuh yang paling mujarab. Mereka belajar untuk menerima masa lalu dan membangun masa depan bersama. Pernikahan bukanlah tujuan utama, tetapi kebahagiaan dan kebersamaan yang tulus adalah fondasi dari hubungan mereka. Arya tidak hanya mencintai Lintang, tetapi juga menghormati masa lalunya dan kekuatannya sebagai seorang wanita yang telah melewati badai kehidupan. Dan pada akhirnya, cinta yang dulu tak terucap menemukan jalannya. Bukan sebagai obsesi, melainkan sebagai takdir yang tertunda, membuktikan bahwa terkadang, kesempatan kedua memang ada, dan cinta sejati akan menemukan jalannya, meskipun penuh dengan liku dan keraguan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kisah Arya dan Lintang ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu sabar, penuh pengertian, dan tidak mengenal status. Terkadang, keberanian untuk mengungkapkan perasaan memang terlambat, namun kehidupan seringkali memberikan kita kesempatan kedua, meskipun dalam wujud yang tak terduga dan penuh tantangan. Penting untuk diingat, penyesalan memang bisa menjadi guru yang berharga, tetapi jangan biarkan ia melumpuhkan hati kita. Dan bagi kamu yang mungkin sedang menunggu seseorang untuk menyatakan cinta, jangan ragu untuk memberikan sinyal, karena terkadang, orang yang kita harapkan hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk melangkah maju. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah cinta dan kehidupan lainnya dari Cerita Temannya Temanku. Dan jika kalian tersentuh dengan kisah ini dan ingin mendukung kami dalam berkarya, kalian bisa berdonasi melalui Saweria dengan link ada di deskripsi.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.